Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pada Mapel Akidah Akhlak kita akan membahas materi tentang pergaulan remaja. Nah, pergaulan remaja adalah hubungan antara remaja atau antar sesama yang nanti akan bisa masuk adalah hubungan antar sesama remaja. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam suatu pergaulan atau hubungan remaja atau pergaulan remaja itu ada dua. Yang pertama dalam pergaulan remaja itu adalah ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dikatakan seorang remaja yaitu antara usia 13 sampai dengan 19 tahun. Nah, kalian ini di usia 15 berarti adalah usia remaja. Pergantian antara remaja ke antara anak-anak ke dewasa. Dalam akhlak terpuji berarti kita membahas tentang akhlak-akhlak remaja yang baik, dan akhlak tercela pergaulan remaja yang buruk atau mendatangkan kemurkaan atau mendatangkan dosa. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah akhlak terpuji. Dalam akhlak terpuji ada 4 hal yang akan kita pahami. Yang pertama yaitu tentang ukhuwah atau hubungan persaudaraan. Yang kedua adalah meningkatkan wawasan keilmuan atau meningkatkan keilmuan. Yang ketiga adalah toleransi dan yang keempat adalah bijak bermedsos. Sebelumnya, yang pertama yaitu ukhuwah. Dalam pergaulan remaja, ukhuwah ini sangat penting, yaitu menjalin persaudaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu diperbolehkan menjalin persaudaraan, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Tidak boleh ada perbedaan suku, ras antar sesama. Tetapi perlu diperhatikan adalah untuk menjaga agar ukhuwah itu terjalin dengan baik. Batasan-batasan dalam Islam antara batasan-batasan Islam dalam ukhuwah ini, yang pertama adalah laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan. Persaudaraan diperbolehkan, tapi hubungan antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh berdua-duaan yang bukan mahramnya. Yang kedua adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik yang akhirnya mendatangkan nafsu atau birahi. Yang ketiga adalah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT, tawuran, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Jadi ukhuwah ini diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan adalah sebatasnya untuk menuntut ilmu, untuk menjalin saudara, tetapi tidak boleh melebihi batas yang dianjurkan dalam Islam. Berdua-duaan tidak mendatangkan nafsu birahi bagaimana, Bu? Tetap tidak boleh. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu awalnya memang sebenarnya sahabatan, teman, dan lain sebagainya, tapi tidak mungkin tidak akhirnya mendatangkan kemudaratan atau bahkan dosa. Yang kedua yaitu meningkatkan atau mengembangkan wawasan keilmuan. Kenapa? Dalam akhlak terpuji, akhlak pergaulan remaja, kita perlu mengembangkan wawasan keilmuan, baik secara formal atau non formal. Tujuannya adalah meningkatkan keintelektualan kita, meningkatkan kecerdasan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang memiliki kegiatan yang terpuji. Jadi semakin tinggi intelektual kita, maka kita juga akan bisa mengontrol emosi kita, mengontrol lain sebagainya dalam bertindak. Hal-hal yang berhubungan dengan meningkatkan keilmuan ini adalah hal positif. Menuntut ilmu baik formal maupun non formal, baik kegiatan akademik maupun non akademik. Jadi waktu dan kesempatan yang kita gunakan itu lebih bermanfaat. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi atau sikap menghormati dan menghargai, atau disebut juga dengan tasamuh. Tasamuh atau toleransi ini adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, saling menghargai antar sesama, tidak membedakan ras, suku, dan lain sebagainya. Dalam Islam kita diajarkan untuk sesama muslim harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai atau bertengkar dan bermusuhan, karena sesama muslim adalah saudara. Sikap toleransi di sini adalah bahwa kita saling menghargai antar non muslim.
hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. Di sini toleransi agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi untuk hubungan duniawi dalam hal dalam hal kerjasama untuk meningkatkan keilmuan, untuk mendatangkan kebaikan, maka diperbolehkan. Paham sampai sini ya? Yang keempat yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Bermasa zaman sekarang media sosial ini sangatlah banyak dan sangatlah berkembang luas, baik dari Instagram, Facebook, kemudian Twitter dan lain sebagainya, bahkan TikTok, ya kan. Nah, bijak dalam menggunakan media sosial di sini banyak remaja sekarang menghabiskan waktu berjam-jam untuk di Instagram, di TikTok, di Facebook dan media-media sosial lainnya sehingga lupa akan kewajibannya dalam beribadah. Contohnya, waktu azan sudah masih enak-enaknya lihat TikTok nih, masih asik-asiknya lihat Instagram nih, sehingga membuat kita itu lupa akan kewajiban-kewajiban tersebut, seperti sholat, seperti ketika diperintah oleh orang tua kita nanti saja dan lain sebagainya. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam media sosial pun kita juga harus bijak dalam menonton dan melihat apa yang kita gunakan. Contoh, kita melihat LGBT semakin berterbangan di media sosial seperti TikTok dan lain sebagainya. Banyak hal-hal negatif juga yang terdapat dalam media sosial. Maka kita harus memfilternya agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal tercela. Di sini paham ya? Nah, sedangkan dampak dari akhlak terpuji pada pergaulan remaja atau akhlak terpuji dalam pergaulan remaja yaitu ada 3 yang kita perlu pahami. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana di sini adalah dalam meningkatkan keilmuan, toleransi, dan bermedsos. Kita harus bijaksana dalam menggunakannya, berbijaksana dalam bergaul dan lain sebagainya. Menumbuhkan sikap mandiri. Dengan mengikuti akhlak terpuji, kita akan bisa mandiri dan juga tanggung jawab terhadap agama kita, terhadap orang tua dan lain sebagainya. Membiasakan akhlak terpuji dalam remaja bisa juga dengan menutup aurat, menjauhi perbuatan zina, buat kebaikan kepada sesama, dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat serta positif. Tawaduk kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, dan serta bersikap rendah hati. Cara-cara untuk meningkatkan akhlak terpuji pada pergaulan remaja. Yang kedua yaitu akhlak tercela pada pergaulan remaja. Akhlak tercela di sini banyak sekali. Nah, saya jelaskan 3 aja yang sering terjadi pada pergaulan remaja. Yang pertama yaitu pergaulan bebas atau free sex. Free sex di sini adalah hubungan bebas antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki, maupun dengan perempuan dan perempuan. Kenapa kalau zaman saya dulu itu free sex ini masih dengan laki-laki dan perempuan rata-rata. Zaman sekarang free sex ini, pergaulan bebas ini juga dialami oleh laki-laki sama laki-laki maupun perempuan dan perempuan. Kenapa? Mereka akhirnya mengatakan bahwa ini penyakit, ini hak saya hubungan sesama laki-laki yang itu menyalahi kodratnya, menyalahi agama, gay contohnya, lesbi dan sebagainya. Yang kedua itu terlibat tawuran. Tawuran ini kalau dulu mungkin saya lihat tawuran itu di kota besar, tawuran ini lelaki sama dengan lelaki dan lain sebagainya. Sekarang perempuan dengan perempuan juga melakukan atau terlibat dalam tawuran. Tawuran ini untuk mengapresiasi diri mereka bahwa mereka adalah yang paling baik dan yang paling benar. Yang ketiga yaitu miras dan narkoba. Nah, untuk miras dan narkoba ini saya yakin di sekitaran kalian sudah melihat ya bagaimana dampak. Mungkin awal-awalnya yang penting enak, yang penting senang, yang penting happy. Di luar itu dampaknya buruk, yaitu mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba untuk buruk untuk tubuh kita, untuk syaraf kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa dampak dari akhlak tercela ini? Yang pertama, bertentangan dengan nilai agama, jelas mendatangkan murka Allah dan dosa.
Kedua, hilangnya budaya malu. Ketika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal buruk, maka kita akan hilang malunya. Bayangkan saja pada diri kita sendiri, kita teliti diri kita sendiri. Ketika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal tercela, kita itu sudah mengesampingkan agama, mengesampingkan malu terhadap orang lain, karena kita sudah terbiasa melakukan keburukan. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Jelas seperti LGBT. Apa yang didatangkan free sex? Apa yang didatangkan dari hal-hal tersebut? Penyakit HIV AIDS. Apa yang diakibatkan oleh minuman keras dan narkoba, yaitu depresi, sistem syaraf menurun, penyakit-penyakit yang mudah masuk. Ada juga dampak dari tawuran, jelas banyak sekali. Ketika tawuran, babak belur dan lain sebagainya, belum lagi hubungannya dengan masyarakat dan lain sebagainya. Terpecahnya ukhuwah dan kerukunan, jelas sekali ketika kita tawuran menggunakan minuman keras, narkoba, free sex, itu adalah memecahnya ukhuwah dan kerukunan, akan berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Hubungan kita terhadap orang tua, kepada masyarakat juga sangat tidak baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah terpecahnya ketentraman masyarakat dan rebaknya tingkat kriminal, karena sudah hilang malunya karena konsumsi narkoba, minuman keras, tawuran dan lain sebagainya, sehingga tindakan kriminal juga banyak. Contohnya saja mereka yang melakukan seks, baik laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ataupun laki-laki dengan perempuan, yang tidak sewajarnya, yang tidak dalam ikatan suami istri, akhirnya terjadinya pembunuhan, saling cemburu dan lain sebagainya. Karena apa? Hal-hal ini sudah dilarang dalam Islam. Kenapa kita melakukannya? Awalnya ya cuma kenikmatan semata, dampak buruknya itu lebih banyak. Seperti itu ya. Terus kemudian silakan jika ada yang belum kalian pahami dari pergaulan remaja ini, boleh kalian tanyakan melalui Japri maupun di grup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.